Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah Struktur Data pertemuan ke-5. Materinya itu lanjutan dari pertemuan keempat kemarin. Kita masih membahas tentang linked list. Nah, kalau kemarin membahas linked list yang paling sederhana yaitu single linked list. Nah, sekarang yang udah mulai agak ribet gitu ya, tapi nggak ribet-ribet banget sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada namanya double linked list. Nah, kalau di single linked list itu node dari list memiliki dua komponen, nilai aktual dari node dan referensi ke node berikutnya. Nah, kalau di double linked list nodenya ini memiliki 3 komponen. Nah, bedanya di situ. Komponen pertama itu ada nilai nodenya, kemudian yang kedua referensi ke node sebelumnya, dan yang ketiga referensi ke node berikutnya. Nah, untuk node awal dari daftar tertaut ganda, referensi ke node sebelumnya adalah 0. Nih, yang ke sebelumnya itu 0. Dan yang di node terakhir dalam tertaut ganda atau double linked list, referensi ke node berikutnya itu adalah 0. Nah, jadi kelihatan ya perbedaannya. Jadi ada next pointer sama previous pointer untuk yang ke node sebelumnya. Nah, untuk pembuatan double linked list, kita biasa membuat class di Python. Nah, namanya class node. Kita ada def init self data. Yang pertama self.item itu mengacu dari nilai data. Kemudian self and ref. Next ref itu maksudnya nih. Itu non. Kemudian self previous ref sama dengan non. Ya, jadi ada 3 variabel, ada item, enref, dan preview. Nah, variabel item ini kan tadi menyimpan data aktual untuk nodenya. Nah, enref ini menyimpan referensi ke node berikutnya, dan pref ini menyimpan referensi ke node sebelumnya dalam double linked list. Nah, kemudian perlu membuat class double linked list yang berfungsi terkait double linked list yang berbeda. Nih, class double linked list self.startNode sama dengan non. Jadi variabelnya ini startNode. Kemudian menambahkan item pada empty list atau list yang kosong. Jadi memasukkan itemnya ini dengan cara termudah untuk menyisipkan item dalam double linked list adalah dengan menyisipkan item ke dalam empty list. Nah, skripnya untuk menyisipkan elemen di awal adalah sebagai berikut. Ini nama kelasnya insert in empty list. Kemudian self data. If self start node is non, jadi ngecek dulu kan node yang pertama non, berarti new node sama dengan node ngambil referensi nilai datanya nih. Kemudian self start node sama dengan new node, jadi yang start node tadi udah berubah namanya jadi new node. Jika tidak, ini else, cetak list is not empty. Jadi kalau ternyata tidak non itu masih ada node, berarti isinya itu listnya tidak kosong. Nih ya, jadi tadi metodenya ini insert in
empty list. Nah, metode pertama memeriksa apakah variabel ini tadi nih yang awal adalah non atau tidak. Jika variabelnya tidak ada, itu berarti listnya kosong. Kemudian node baru dibuat dan nilainya diinisialisasi oleh nilai yang diteruskan sebagai parameter ke parameter data tadi dari fungsi insert in empty list. Nah, kemudian yang terakhir nilai variabel start node-nya ini disetel ke node baru. Nah, kalau listnya tidak kosong, keluar pesan hanya ditampilkan list tidak kosong. Kemudian menambahkan item di awal double linked list. Nah, untuk memasukkan item di awal double linked list, pertama-tama harus memeriksa apakah list tersebut kosong atau tidak. Jika listnya kosong, definisikan di insert in empty list untuk memasukkan elemen karena dalam list kosong. Nah, elemen pertama itu selalu di awal. Jadi startnya tuh. Jika daftarnya tidak kosong, nah, lakukan 3 operasi. Nah, untuk node baru, referensinya itu ke node berikutnya akan disetel ke self.startNode. Nah, untuk self.startNode, referensinya ini ke node sebelumnya akan diatur ke node yang baru dimasukkan. Nah, terakhir, self.startNode ini akan menjadi node yang baru disisipkan. Nah, untuk penggambarannya dalam coding itu seperti ini. Kemudian menambahkan kalau tadi di awal, nah sekarang di akhir link listnya, double link list maksudnya. Nah, ini kalau memasukkan elemen di akhir itu mirip sama memasukkan elemen di awal. Pertama-tama tetap periksa dulu apakah listnya kosong atau tidak. Kalau listnya kosong, maka kita cukup menggunakan metode insert in empty list yang tadi untuk memasukkan elemen tadi. Nah, kalau sudah terisi beberapa elemen, kita akan menelusuri list tersebut hingga referensi ke node berikutnya menjadi tidak ada. Jadi kita terus telusurin dulu sampai ketemu non. Kalau udah ketemu non berarti kan udah di terakhir tuh. Nah, kalau udah terakhir baru bisa kita sisipkan. Nah, ketika referensi node berikutnya menjadi non, berarti node saat ini adalah node terakhir. Nah, referensi sebelumnya untuk node baru diatur ke node terakhir dan referensi berikutnya untuk node terakhir diatur ke node yang baru dimasukkan. Nah, penggambarannya atau penulisan dalam codingnya adalah seperti ini. Nah, kemudian menambahkan item pada after another item. Nah, jadi menyisipkan item setelah item lain. Pertama-tama biasa periksa listnya kosong atau tidak. Kalau listnya kosong, berarti tampilkan pesan list is empty. Nah, jika tidak kosong, lakukan iterasi atau perulangan melalui semua node dalam double linked list. Nah, kalau ingin menyisipkan node pada node setelahnya yang dituju tidak ditemukan, nah tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Nah, lain halnya kalau nodenya itu ditemukan. Nah, itu dipilih dan dilakukan 4 operasi. Yang pertama, tetapkan dulu referensi sebelumnya dari node yang baru dimasukkan ke node yang dipilih. Kemudian yang kedua, tetapkan referensi berikutnya dari node yang baru disisipkan ke referensi berikutnya dari yang dipilih. Kalau node yang dipilih bukan node terakhir, nah atur referensi sebelumnya dari node berikutnya setelah node yang dipilih ke node yang baru ditambahkan. Nah, terakhir, atur referensi berikutnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan.
Yang ini penggambaran dalam codingnya. Nah, kalau tadi setelah item lain, nah ini sebelum item lain. Biasa pertama-tama periksa apakah listnya kosong atau tidak. Jika kosong, tampilkan pesan kalau list is empty, listnya kosong. Kalau tidak, kalau udah ada isinya, nah lakukan perulangan atau iterasi melalui semua node dalam doubling list. Jika node yang sebelumnya ingin memasukkan node baru tidak ditemukan, nah tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Nah, kalau nodenya itu ditemukan, nah itu dipilih dan lakukan 4 operasi. Yang pertama, tetapkan referensi berikutnya dari node yang baru dimasukkan ke node yang dipilih. Kemudian setel referensi atau set referensinya itu sebelumnya dari node yang baru disisipkan ke referensi sebelumnya dari yang dipilih. Kemudian tetapkan referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node yang dipilih. Ke node yang baru ditambahkan. Nah, terakhir atur referensi sebelumnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan. Nah, ini kan tadi yang pertama-tamanya, cek dulu kosong apa tidak. Terus 4 langkah tadi di sini. Kemudian menghapus elemen dari doubling list. Nah, kebagi menjadi pertama itu menghapus elemen di node awal. Nah, cara termudah untuk menghapus elemen dari doubling list itu memang di awal. Nah, untuk melakukannya, mengatur nilai dari simpul awal ke simpul berikutnya, lalu mengatur referensi sebelumnya dari simpul awal ke non. Namun, sebelum melakukan dua pemeriksaan, pertama-tama kita biasa nanya dulu apakah listnya kosong atau tidak. Kemudian lihat apakah daftar tersebut atau list tersebut hanya berisi satu elemen atau tidak. Jika listnya itu hanya berisi satu elemen, maka kita tidak dapat mengatur node awal ke non. Nih ya. Kemudian sekarang menghapus node di akhir. Biasa periksa lagi listnya kosong atau tidak. Terus berisi kosong atau terisi satu elemen. Jika listnya berisi satu elemen, atur node awal ke non. Jika listnya memiliki lebih dari satu elemen, ulangi list sampai node terakhir tercapai. Setelah mencapai node terakhir, tetapkan referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node terakhir. Lalu ke non yang benar-benar menghapus node terakhir. Ini functionnya. Lalu menghapus elemen berdasarkan nilai atau value. Ini menghapus by value. Biasa pertama-tama dicek dulu non apa tidak. Terus memasuki ngecek dulu itemnya itu self.start node.enref is none. Lalu mengecek lagi self.start start underscore node ini dot item sama dengan X. Jadi X itu adalah nilai yang diinput. Kemudian self.startNode sama dengan none. Jika tidak, ada cetakan gitu, item not found. Jadi listnya itu itemnya tidak ditemukan. Kemudian cek lagi start node
self.item sama dengan X, sama dengan nilainya tadi. Self.startNode sama dengan self.startNode and ref. Kalau gitu jadi start node-nya ke node yang sebelumnya, referen and ref. And ref next ya, next ref. Setelahnya. Terus self.startNode .pref sama dengan non. Jadi cek dulu kan. Tadi udah nilai. Kalau tidak ke sini nih jadikan yang previousnya itu sama dengan non. Nah, ini adalah implementasinya dari double linked list. Coba kalian jalankan ini listingnya di Python-nya. Nah, bagaimana hasilnya ya? Nah, kemudian tadi double linked list, sekarang circular linked list. Nah, circular linked list ini memiliki 2 pointer pada masing-masing node. Dan pada pointer previousnya pada node tail mengarah ke pointer next pada node head. Ini yang merah itu next, yang biru itu previousnya. Nah, ini yang satu ini awal first-nya. Nah, untuk yang circular linked list, listingnya seperti ini. Nih masih. Nah, kalian coba jalankan ya ini. Di copy paste di Python. Kalau coba kalian running. Kemudian multiple linked list. Nah, multiple linked list ini adalah linked list yang dimana pada setiap node ini memiliki banyak pointer. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Udah banyak pointer. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H, ke I. Ya, materinya sudah habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.